Selamat pagi teman-teman SMA Negeri 3 Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada OSIS SMA Negeri 3 Yogyakarta karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu dan pengalaman saya yang saya miliki tentang bahaya dan upaya untuk pencegahan penyalahgunaan ganja. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan siapa diri saya yang sebenarnya kepada teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Imade Miasa Darmika. Karena kemarin saya sudah menempuh sidang yudisium dan sudah mendapatkan ijazah, maka nama saya tambah sedikit ya teman-teman menjadi Imade Miasa Darmika S.Farm atau Sarjana Farmasi. Saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Tabanan yang merupakan salah satu SMA favorit di Bali. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni menempuh sarjana di Fakultas Farmasi Universitas Santo Dharma Yogyakarta dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dan melanjutkan profesi di tempat yang sama juga, yakni program studi pendidikan profesi apoteker Universitas Santo Dharma juga mulai dari 2021 yakni tahun ini sampai dengan sekarang ya teman-teman ya. Karena sudah kenal dari teman-teman di sini, kalau ada yang mau sayang boleh ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya mari kita lanjut ke topik pembicaraan kita. Dari teman-teman di sini, tahu tidak apa itu ganja, teman-teman? Nah, tentunya pasti di antara kalian sudah pernah melihat di televisi, YouTube, Instagram, maupun Google Picture, tapi diusahakan jangan sampai lihat langsung, apalagi menggunakannya ya teman-temannya. Rugi dong nanti saya kasih penjelasan kalau kalian pakai gitu. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita telaah lebih lanjut definisi dari ganja itu sendiri ya teman-teman. Menurut Jerban pada tahun 2013, ganja adalah tanaman perdu dengan nama latin Cannabis sativa, mempunyai bentuk daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Tanaman ganja biasanya dipotong kecil-kecil, dikeringkan dan dicampur dengan tembakau dan digulung menjadi rokok ya teman-teman ya. Nama lain ganja biasanya disebut dengan marijuana, grass, pot, weed, tea, atau Mary Jane ataupun cimeng ya teman-teman ya untuk di beberapa daerah. Kita mengetahui teman-teman pengertian dari ganja itu sendiri, sebaiknya kita mengetahui juga bahaya atau dampak yang diakibatkan oleh konsumsi atau menggunakan ganja secara tidak tepat ya teman-teman ya. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di kuliah, beberapa informasi dari teman saya waktu presentasi, efek penggunaan ganja dapat terbagi menjadi dua, yakni efek penggunaan ganja jangka panjang dan efek penggunaan ganja jangka pendek. Untuk yang pertama, seperti ilustrasi yang terdapat pada gambar ini, saya bisa tunjukkan seperti ini. Teman-teman lihat seperti apa teman-teman? Beberapa teman-teman pasti beralih pada kata-kata yang ada di bawahnya, yakni menurunkan daya ingat. Dan itu benar, ganja dapat menurunkan memori jangka pendek sehingga sulit untuk belajar atau menyimpan informasi ya teman-teman ya. Gangguan koordinasi motorik juga mengganggu keterampilan mengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Seperti orang ini misalnya dia menggunakan ganja nih, ketika dia naik mobil dan keadaan motoriknya kurang bagus, mungkin dapat meningkatkan kejadian kecelakaan ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, perubahan penilaian untuk meningkatkan risiko perilaku seksual. Dan selanjutnya, dalam dosis tinggi, dapat menyebabkan paranoid atau psikosis ya teman-teman, ya. Untuk efek jangka panjangnya, untuk kecanduan sekitar 9%, penggunaan secara keseluruh hingga 17% mulai menggunakan ganja pada saat remaja dan 25 hingga 15% merupakan penggunaan harian ya teman-teman untuk pembagian penggunaan ganja secara umum, dan beberapa orang yang menggunakan ganja itu dapat menyebabkan kecanduan beberapa persennya. Untuk masa remaja berkisar 17% untuk di masa remaja seperti kalian yang dapat menyebabkan efek kecanduannya. Untuk jangka panjang juga dapat menyebabkan hasil pendidikan yang buruk yang mungkin akan meningkatkan angka putus sekolah ya teman-teman ya. Berhubungan dengan jangka pendek tadi untuk menurunkan daya ingat, jadi teman-teman agak susah belajar nanti di sekolah. Selain itu juga mengganggu kognitif kalian atau dapat menurunkan IQ seseorang. Dan selanjutnya kepuasan dan capaian hidup juga berkurang, dan lebih parahnya nanti untuk
di dalam tubuh kita akan menimbulkan gejala bronkitis kronis. Jika agak sulit dimengerti, bronkitis kronis ini merupakan penyakit yang terdapat pada paru-paru kita ya teman-teman ya, jika kita menggunakan ganja seperti rokok. Selanjutnya dapat menyebabkan risiko gangguan psikosis kronis termasuk skizofren pada orang-orang tertentu yang memiliki kecenderungan untuk gangguan tersebut. Bahaya dari ganja itu sendiri, selanjutnya kita akan beralih ke dampak dari ganja itu sendiri. Terdapat 4 dampak yang mungkin dapat diakibatkan oleh ganja atau ketika kita menyalahgunakan ganja itu sendiri adalah dampak pada individu kita sendiri, keluarga, teman, dan negara ya teman-teman ya. Dari individu dulu saya jelaskan satu persatu. Dapat merubah pribadi seseorang secara drastis seperti berubah menjadi murung, pemarah, bahkan melawan terhadap apapun dan siapapun, menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap diri sendiri seperti tidak lagi memperhatikan pakaian tempat di mana pengguna itu tidur. Semangat belajar akan menurun juga, serta bisa dapat menjadi gila untuk teman-teman. Seperti itu, dampaknya sangat buruk sekali ya teman-teman ya, bisa sampai gila. Ketika kita tidak mendapatkan ganja itu, seorang akan mengusahakan segala cara untuk mendapatkan ganja itu. Jika tidak dapat, mungkin dia akan bisa gila ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya dari segi keluarga, tidak segan mencuri uang bahkan menjual barang-barang di rumah. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah, bahkan melawan pada orang tua seperti ilustrasi pada gambar itu. Kurang menghargai harta milik rumah seperti kendaraan yang dipakai tanpa memperhatikan ketika kendaraan itu sudah mengalami kerusakan ataupun hancur sama sekali, mencemar, dan paling terakhir adalah yang tidak diinginkan dapat mencemarkan nama baik keluarga kita. Untuk yang ketiga, terhadap teman ataupun masyarakat. Berbuat yang tidak senonoh dengan orang lain dapat diakibatkan akibat dari penggunaan ganja itu sendiri, mengambil milik orang lain demi memperoleh uang, mengganggu ketertiban umum, kebut-kebutan, sehingga menimbulkan kecelakaan dan bahaya bagi terhadap orang lain. Dan orang yang menggunakan ganja cenderung untuk bertindak kriminal. Pada umumnya, korban yang sudah kehilangan harga diri dan perasaan hingga tega berbuat apa saja demi mendapatkan apa yang diinginkan seperti berkelahi, mencuri, memeras, menodong, merampok, bahkan membunuh seseorang demi mendapatkan ganja itu sendiri. Betapa bahayanya ya teman-teman ya ketika terdapat seseorang yang menggunakan ganja. Untuk ilustrasi ini, bayangkan ketika di antara kalian atau teman-teman kalian ada yang menggunakan ganja. Bukannya saya bagaimana, saya harapkan teman-teman tetap bisa merangkulnya, tidak menjauhinya, dan berusaha untuk mengajak dia ke jalan yang lebih baik agar dapat hilang dari kecanduan ganjanya tersebut dan berusaha tidak menjauhinya ya teman-teman ya. Dan efeknya kalau di antara teman-teman kita mungkin dapat terjadi hal-hal yang misalnya seseorang akan menjauhi seorang yang menggunakan ganja cenderung untuk dijauhi oleh orang lain. Untuk bangsa dan negara ya teman-teman ya. Untuk bangsa dan negara ini dapat merusak generasi muda yang sebagai pewaris bangsa yang seyogyanya siap menerima tongkat estafet generasi dalam penerus cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Hilangnya rasa patriotisme dan rasa cinta tanah air yang gilirannya mudah dipengaruhi oleh kepentingan yang menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas negara itu sendiri atau negara Indonesia kita yang tercinta ya teman-teman ya. Sekarang kita sudah ada pada slide bagaimana cara pencegahan dari penyalahgunaan ganja itu sendiri. Pertama, saya titik fokuskan dulu ya teman-teman ya, untuk bagian pada rasa percaya diri atau dari dalam diri kita sendiri. Untuk mencegah penggunaan ganja atau narkoba itu sendiri berasal dari dalam diri kita sendiri. Jujur, saya merekomendasikan cara ini merupakan cara yang terbaik karena ketika kita sudah berkomitmen untuk tidak menyentuh barang itu, mungkin akan meningkatkan mungkin akan menurunkan kemungkinan Anda untuk menggunakan narkoba itu sendiri. Untuk selanjutnya, untuk bagian keluarga. Keluarga merupakan tempat yang paling baik untuk kalian berbicara pada anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah, sehingga atas permasalahan-permasalahan yang kalian alami bisa kalian ceritakan pada keluarga kalian sehingga mendapatkan solusi yang terbaik yang dapat diberikan oleh keluarga kalian.
Untuk selanjutnya di pendidikan ya teman-teman ya, tentunya ketika kalian menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, tenaga pendidikan tidak henti-hentinya memberikan wejangan-wejangan kecil tentang say no untuk narkoba atau penggunaan ganja itu sendiri ya teman-teman ya. Selain kita belajar dari zat-zat yang terkandung dalam narkoba atau dari ganja, kita mengetahui baik dan buruk dari ganja tersebut atau dari narkoba tersebut sehingga kita dapat memutuskan diri untuk tidak menggunakan ganja itu sendiri. Untuk dari segi lingkungan ya teman-teman ya, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pencegahan ganja. Jika kita bergaul pada lingkungan yang baik, tentunya si pengedar ganja akan enggan untuk berkecimpung ke lingkungan kita karena dia merasa merupakan bukan lahan dari pengedar itu sendiri. Dan tentunya berbicara iman, berdasarkan hal yang terdapat di BNN yang saya dapatkan yang dinyatakan pada tahun 2011 menyatakan bahwa iman merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan dalam pencegahan penggunaan narkoba itu sendiri atau ganja itu sendiri, karena menurut penelitian yang dilakukan, ketika seseorang memiliki iman yang rendah akan meningkatkan 4 kali lipat kemungkinan seseorang akan menyalahgunakan ganja. Sebaliknya, jika seseorang memiliki iman yang cukup kuat akan menjauhkan dirinya dari penyalahgunaan ganja itu sendiri. Untuk hal-hal yang dapat dilakukan atau saya rekomendasikan, teman-teman dari segi apoteker sendiri atau kelak nanti saya dapat mengawasi distribusi dari bahan-bahan yang mengandung narkotika ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya dari 3 hal ini dapat teman-teman lakukan juga seperti melakukan kampanye. Misalnya kampanye kecil-kecilan ya, teman-teman dapat lakukan dengan cara misalnya membuat poster tentang bahaya narkoba itu sendiri, tentang bahaya dari penggunaan ganja, serta teman-teman dapat men-share-nya di Instagram. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan penyuluhan seperti saya. Saya tidak terlalu berkompeten sejujurnya dalam bidang ini, tapi setelah saya mendapatkan ilmu pengetahuan selama mendapatkan pembelajaran di kuliah dan beberapa searching untuk informasi atau literatur, sehingga saya dapat berbicara di sini dan memberikan informasi terbaik lah untuk teman-teman semua. Dan untuk tenaga pendidikan dan melakukan pelatihan tentang pencegahan dari penyalahgunaan narkoba atau ganja itu sendiri ya teman-teman ya. Jangan lupakan cara ini agar kalian terhindar dari narkoba atau ganja. Berikut kesimpulannya ya teman-teman ya, ganja merupakan salah satu narkotika jenis tanaman yang sampai saat ini menjadi kontroversi baik dan buruk dari efek ganja tersebut, karena beberapa negara ada yang legal, ada yang tidak legal seperti Indonesia. Jika dinilai dari sisi penyalahgunaannya tentu dinilai negatif ya teman-teman ya. Yang terkandung dalam ganja ini baik dari segi efek, dampak bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, teman maupun merugikan bangsa dan negara. Sehingga dari kasus yang ada di Indonesia yang kita ketahui, kita dapat belajar ternyata ganja tidak hanya dapat diedarkan oleh bandar-bandar besar, melainkan di kalangan mahasiswa pun dapat disebarkan. Mungkin di kalangan teman-teman juga ada di kalangan SMA dan masih berkeliaran di sekitar kita, sehingga kita patut untuk mawas diri ya teman-teman ya terhadap tawaran tersebut dan menyiapkan berbagai macam cara untuk pencegahan yang sudah saya bilang tadi terhadap penyebaran dari narkoba atau ganja itu sendiri, dan memahami lebih jauh tentang dampak dan bahaya dari narkoba dan ganja itu sendiri ya teman-teman ya. Say no untuk ganja. Calon apoteker, di sisi ini saya dapat menyarankan dari sisi apoteker ya teman-teman ya. Di sisi apoteker kita mampu menyarankan peningkatan pengawasan dalam distribusi bahan-bahan yang mengandung narkotika, mencegah menebus resep palsu di apotik khususnya dengan mengandung narkotika, serta lebih meningkatkan pengetahuan terkait rasional penggunaan resep terkait narkotika. Kolaborasi antara apoteker dan pihak berwenang lainnya mampu melakukan sosialisasi dan tindakan-tindakan preventif kepada masyarakat Indonesia terkait bahaya narkoba khususnya ganja untuk menurunkan kasus yang terjadi di Indonesia seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman ya, melakukan penyuluhan-penyuluhan. Dan saran yang terakhir dari pandangan agama atau dari sisi agama, kita yakin bahwa mayoritas agama kita mengajarkan hal-hal yang baik sehingga meningkatkan ketakwakan pada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan iman kita agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba ya teman-teman ya. Diusahakan jangan sampai kalian menyentuh narkoba atau ganja itu sendiri ya teman-teman ya.
Nah, sudah sampai pada slide terakhir ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, persilahkan untuk komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Jika ada notifikasi pasti akan saya langsung jawab ya teman-teman ya. Semangat untuk teman-teman semua menempuh pendidikannya. Dan jangan lupa katakan tidak untuk narkoba dan salam anti narkoba. Dari saya sekian dan terima kasih.